그녀는 오래디? 왜 사람 말을 안 들어보냐? 기호야. Dimulai pada tahun 2007, seorang siswa bernama Somoka terlihat sibuk meminjam ponsel teman-temannya yang memiliki tipe yang sama dengan miliknya. Ia ingin meminjam baterai ponsel itu untuk telepon di sebuah acara live idolanya. 부럽다 영주야. 어찌했을까? Teman kelasnya yang bernama Jong Ki-ho memiliki ponsel dengan tipe yang sama dengannya. Namun Moka harus membayar 2000 won karena Ki-ho tak ingin meminjamkannya begitu saja. Moka mencoba menawar, tapi Ki-ho tetap kekeh pada pendiriannya. Moka tampak putus asa karena ia tak punya uang sebanyak itu. Ia bahkan mulai menangis. Melihat tangisan Moka membuat hati Ki-ho tersentuh. Ia lalu meminjamkan baterai ponselnya secara cuma-cuma, apalagi saat Moka bilang itu adalah panggilan yang penting. Moka sangat terharu saat mendapat telepon dari penyanyi idolanya yang bernama Yoon Ranju. Ia bahkan tak sanggup berkata-kata. Melihat Moka bahagia, tampaknya membuat Ki-ho tak suka. Ia merebut ponsel Moka dan mengambil baterai miliknya. Moka yang melihatnya tentu saja sangat kesal, apalagi ia belum sempat bernyanyi di acara live itu. 야! 정기호! 돈독 지대로 올라본 저 또라이 새끼. Moka memutuskan untuk ikut audisi yang diadakan agensi Ranju. Namun sayangnya ia tak memiliki kamera digital untuk merekam. Han Dae-won, teman sekelasnya, mengusulkan untuk meminjam kamera pada Ki-ho. Ia juga bilang bahwa Ki-ho jago dalam mengedit video. Di tempat lain, Ki-ho sedang bekerja paruh waktu di tempat tetangganya yang bernama Pak Yong. Ki-ho mengaku bahwa sebentar lagi ayahnya akan berulang tahun dan ia ingin memberikan hadiah. Ia juga meminta Pak Yong untuk tidak memberitahu ayahnya. 저희 아버지한테 절대 비밀. Namun tak lama setelahnya, pria itu memberitahu ayah Ki-ho. Hal itu membuat ayah Ki-ho marah dan menghajar Ki-ho. Ayah Ki-ho mengira bahwa Ki-ho mengumpulkan uang agar bisa kabur untuk menemui ibunya yang entah berada di mana. 말해! 그녀는 어디 숨었어? Seperti biasanya, hari itu Ki-ho pergi ke sekolah. Ia juga masih mengumpulkan uang dengan memberikan tumpangan pada teman-temannya. Satu orang ia tarif 1000 won. 1000원. Moka terlihat menyodorkan beberapa lembar uang pada Ki-ho untuk meminjam kameranya. Ki-ho tampak kebingungan saat melihat Moka meletakkan sebuah bunga di samping telinganya. Moka berkata bahwa bunga itu adalah bunga kesukaan Ranju, tapi Ki-ho malah menyibir dan mengatakan bahwa itu hanyalah bunga kentang. 보신대. 뭐야? Moka mulai bernyanyi dengan sangat baik, bahkan Ki-ho juga terpesona dengan penampilannya. Di rumah, Ki-ho yang mulai mengedit video Moka kembali teringat pertanyaan Moka tentang penampilannya. Dengan jujur, Ki-ho menjawab bahwa Moka masih memiliki banyak kekurangan seperti kurang dewasa, kurang sopan, dan juga kurang berpikir. Namun di balik kata-katanya itu, ternyata Ki-ho iri dengan Moka. 그래서 너 볼 때마다 짜증났어. Tanpa Ki-ho ketahui, di rumah Moka sedang menangis ketakutan karena kembali mendapat penganiayaan oleh ayahnya. Ayahnya memang sering menganiayanya dengan menghancurkan barang-barang miliknya termasuk gitarnya. 그래 봐요. 해보란게. 터지 주댕이로 말해보란게. Ki-ho terlihat khawatir karena Moka tidak masuk sekolah. Apalagi tenggat pendaftaran audisi itu adalah hari itu. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah Moka. Sampai di sana, keadaan begitu kacau. Ia juga melihat ayahnya yang merupakan anggota kepolisian. Ki-ho melihat bekas memar di kedua tangan Moka membuatnya tahu apa yang terjadi.
Ayah Kiho terlihat tidak setuju dengan keputusan Moka melaporkan ayahnya pada polisi. Ia menganggap bahwa yang dilakukan ayahnya hanyalah memberi pelajaran bagi anaknya agar anaknya jera. Ia bahkan meminta Moka dan ayahnya untuk saling memaafkan. Tentunya keputusan ayah Kiho itu membuat Moka kecewa. Kiho memutuskan untuk kembali ke rumah Moka malam harinya. Ia juga memberikan video hasil editannya. Moka hanya menatap itu seolah tak memiliki minat lagi. Ranju terlihat sedang tampil di TV membuat Moka mulai bercerita bahwa Ranju juga berasal dari pulau yang sama dengan mereka. Ranju mengganti nama dan melakukan operasi plastik serta mengubah aksennya agar tidak dikenali. Kiho memutuskan untuk mengirimkan video Moka pada agensi Ranju. Ia juga menyertakan nomor teleponnya untuk dihubungi. Akhirnya agensi Ranju menelpon dan berkata bahwa Moka juara pertama dan harus pergi ke Seoul untuk bertemu Ranju. Kiho yang mendengarnya segera berlari untuk mencari Moka. Namun reaksi Moka tidak terduga. Ia juga memilih untuk tidak pergi ke Seoul. Saat Kiho bertanya alasannya, Moka menjawab bahwa seperti yang diucapkan ayah Kiho, dirinya kini sudah dewasa. Ia juga tidak memiliki minat lagi. Di dalam kelas, Moka diminta gurunya untuk mengumpulkan aplikasi untuk menjadi sukarelawan. Namun berapa kali pun ia meminta, teman-temannya tak ada yang mendengarkannya. Ia bahkan sampai berteriak dengan kencang karena merasa diabaikan. Ia mulai menangis, meluapkan semua emosinya. 왜 사람 말을 안 들어보냐? 어째 운대? 울지 말으라. Pulang sekolah, Kiho memberikan peta rumahnya pada Moka. Ia meminta Moka menemuinya jika ayahnya menyiksanya lagi, tak peduli siang ataupun malam. Jika Moka mengetuk jendela kamarnya yang berwarna hijau 2 kali, maka Kiho akan segera menemuinya. Ia juga meminta Moka untuk tidak tinggal diam dan melakukan sesuatu. Jika Moka hanya berdiam diri, maka Moka akan mati seperti ikan yang ada di akuarium. Malam itu, lagi-lagi ayahnya yang mabuk menganiayanya. Moka yang ketakutan segera menutup pintu dan bersembunyi di kamar. Ia kembali teringat dengan ucapan Kiho yang memintanya untuk datang. Kiho terbangun saat mendengar ketukan di jendelanya. Ia melihat Moka berdiri di luar rumahnya di bawah guyuran hujan. Seperti telah mempersiapkan sebelumnya, Kiho mengambil sebuah ransel dan sepasang sepatu untuk ia pinjamkan pada Moka. Ia berjanji akan membeli sepatu baru saat mereka tiba nanti. Malam itu Kiho menelpon manajer Ranju. Ia berkata bahwa Moka bersedia pergi ke Seoul untuk menemui Ranju. Mereka bahkan mengatur pertemuan pada hari Minggu di stasiun Seoul Lama. Moka dan Kiho menunggu di pelabuhan hingga pagi. Kiho terdengar meminta maaf karena ia menyuruh Moka menemuinya. Namun kini ia tak punya uang. Mereka bisa saja kelaparan dan tidur di jalanan. Namun Moka tidak mempermasalahkannya. Baginya itu lebih baik daripada mendapat pukulan dari ayahnya setiap hari. Tanpa mereka sadari, Pak Yong dan putranya melihat mereka. Mereka merasa heran karena kedua anak itu berada di sana di pagi buta. Sementara itu, ayah Moka yang telah menyadari kepergian putrinya terlihat kalang kabut. Ia mencoba menelpon Moka, namun panggilannya tidak tersambung. Saat itulah Pak Yong menelpon dan memberitahukan keberadaan Moka. Di dalam kapal, Moka berjanji mulai saat itu ia akan melindungi Kiho. Ia akan menjadi penyanyi sukses dan membiayai sekolah Kiho. Meski tak yakin, Kiho tetap mengiyakan ucapan Moka. Saat itulah ia melihat mobil ayah Moka melaju ke arah mereka. Ia meminta Moka mencari kursi yang berada di sisi lain. Setelah itu, Kiho menyerahkan tasnya dan berkata bahwa mereka harus berpisah. Ia memberikan ponselnya agar Moka bisa menghubungi manajer Ranju. Kiho berkata bahwa apapun yang terjadi, Moka harus sukses. Seperti Ranju, Moka juga harus melupakan segalanya tentang pulau itu termasuk dirinya. Moka terlihat kebingungan. Ia pikir Kiho akan pergi bersamanya. Ia mencoba menahan Kiho, namun Kiho bersikeras untuk pergi.
Moka hanya bisa menangis melepas kepergian Kiho. Tanpa ia ketahui, Kiho berusaha keras menahan ayahnya. Dengan tubuh kecilnya, Kiho berusaha sekuat mungkin melawan pria itu. Ayah Moka yang kehilangan kesabaran mulai menyerang Kiho. Ia bahkan membuat anak itu terluka parah. Moka menemukan uang, buku catatan, serta beberapa makanan di dalam tas Kiho. Ia tampak terkejut saat melihat foto-foto memar di tangan Kiho. Ia menangis saat tahu bahwa Kiho mengalami kehidupan yang tak jauh berbeda dengannya. 니네 아버지 모르. Tanpa diduga, ayah Moka telah berdiri di balik jendela di sampingnya. Moka mencoba untuk kabur, bahkan ia menggigit lengan ayahnya saat pria itu berhasil menangkapnya. Moka terus berlari hingga ia sampai di dek kapal. Ia tampak kebingungan karena tak ada lagi jalan untuk kabur, hingga ia memilih untuk memanjat pagar kapal. Ayahnya yang terlihat khawatir kemudian meminta maaf, tapi Moka tampaknya sudah tidak mempercayai ayahnya lagi. Ia memutuskan untuk terjun ke dalam laut disusul ayahnya. Kiho terbangun di rumah sakit dengan kepala diperban. Menurut Daewon, Moka maupun ayahnya belum bisa ditemukan. Sementara itu di stasiun Seoul jam 8 malam, Ranjo dan manajernya telah menunggu Moka di sana. Beberapa hari setelahnya, Kiho pergi ke rumah Moka dan memecahkan akuarium yang terpajang di depan toko. Ia juga melepaskan ikan-ikan itu di laut. Setelahnya, ia terduduk sambil menangis menatap lautan. Moka rupanya terdampar di sebuah pulau terpencil tak berpenghuni. Tak ada siapapun, hanya lautan dan hutan sejauh apapun ia memandang. Moka yang kelaparan segera masuk ke dalam hutan untuk mencari sesuatu yang bisa ia makan. Ia melihat beberapa bunga yang menurut Kiho adalah bunga kentang. Dengan terburu-buru, Moka menggali tanaman itu dan menemukan kentang di sana. Setelahnya ia kembali ke pantai dan menemukan jasad ayahnya tergeletak di sana. Moka menangis bahagia karena akhirnya impiannya terwujud, impian untuk lepas dari ayahnya. Beberapa hari setelahnya, Kiho terlihat berada di stasiun Seoul jam 8 malam. Lama ia menunggu, Moka juga tak kunjung datang. Malam-malam berikutnya, tak peduli musim telah berganti, Kiho selalu menunggu Moka hingga ia dewasa. Di pulau itu, Moka yang juga sudah dewasa sudah bisa beradaptasi dengan kehidupannya. Ia memanfaatkan air hujan sebagai pasokan air minumnya. Ia juga menyelam ke lautan untuk mendapatkan makanan. Suatu hari, sebuah drone melintas di tempat tinggalnya. Drone itu juga menemukan dirinya yang baru saja keluar dari laut. Moka yang pertama kali melihat benda itu tentu saja terlihat sangat terkejut. 무시. 뭐 돼?